Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar bisnis atau belajar memulai bisnis. Sama-sama belajar mulai dari nol hingga harapannya nanti bisa punya omset sampai miliaran rupiah. Nah, tentunya ini semua maksudnya untuk mencapai hal itu ya tentu perlu proses ya, nggak tiba-tiba langsung bisa gitu, langsung bisa mencapai miliaran gitu. Tapi kita harus tahu step-stepnya, mulai dari awal cara memulainya gimana, kemudian cara scale up-nya, cara ekspansinya, kemudian apakah dibutuhkan investor atau enggak, terus kemudian kalau dibutuhkan investor misalkan gimana cara ngedapetin investor, dan seterusnya. Nah, nanti semua itu akan dibahas di channel ini gitu. Nah, di awal ingin saya sampaikan, mempunyai bisnis miliaran itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Karena kalau teman-teman tahu, Chat Avian itu didirikan oleh Pak Hermanto Tanoko, itu mulai dari sebuah toko cat ya di kota Malang. Jadi awalnya Pak Hermanto Tanoko ini dari sebuah toko cat ini dia tuh banyak belajar gitu, gimana cara bikin cat yang bagus, gimana cat yang bagus itu kualitasnya gimana, produknya gimana, bahan bakunya gimana. Kemudian sampai dia dengan sang ayah, orang tuanya, dia membuat merek catnya sendiri, produk catnya sendiri dari sebuah toko. Kemudian cat buatannya sendiri itu dijual di toko itu. Dari situ terus berkembang sampai punya pabrik sendiri, sampai beli pabrik di Surabaya. Kemudian merek Avian ini menyebar kemana-mana gitu ya, sampai ya sekarang kita semua tahulah sama Chat Avian. Dalam mulai bisnis kita harus tahu dulu gimana sih cara bisnis itu, cara kerja bisnis itu biar dapat omset miliaran rupiah, agar penjualannya itu bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi kita tuh bisa kebayang kalau perusahaan punya omset miliaran tuh dapatnya dari mana sih gitu, penghasilannya dari mana sih. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya, kita coba studi kasusnya, yaitu dari Unilever. Kita contohkan di sini kita udah lihat laporan keuangan Unilever di tahun 2021 ya. Lebih tepatnya laporan keuangan triwulan 3 tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat laporannya, itu penjualan bersih Unilever ini adalah 30 triliun. Sebagai informasi, laporan ini tersedia dalam jutaan rupiah, artinya di belakang sini kita kasih 0 6 kali. Jadi 30 juta di sini maksudnya adalah 30 triliun. Jadi 30 triliun pendapatan 9 bulan. Nah, Unilever ini kalau kita hitung ya, 30 triliun dalam waktu 9 bulan berarti sekitar 3,3 triliun per bulan. Begitu. Nah, kita coba cari tahu gimana caranya Unilever ini bisa punya penghasilan 3,3 triliun per bulan. Oke, kita ambil satu contohnya. Yang pertama itu kita coba contohkan itu produk Unilever, itu contohnya Pepsodent. Harga Pepsodent sendiri kalau kita cek di e-commerce ya, itu bervariasi
ada yang 3.900, ada 4.500, ada 4.700. Untuk ukuran yang sama kita ambil aja angka biar gampang dihitungnya. Itu harganya kita katakan 4.000 rupiah per piece gitu, per buah. Nah, teman-teman pasti pernah ya melihat iklan Pepsodent ini di TV gitu, bahkan sering kali ya melihat iklan Pepsodent di TV. Mungkin dari kita, mungkin malah kita hampir tidak ada kali ya yang nggak pernah melihat iklan Pepsodent di TV gitu. Saya ingat dari saya kecil sampai sekarang, iklan Pepsodent ini menghiasi layar sponsor TV kita gitu. Pasti habis nonton acara apa ya, kalau sepengetahuan saya pasti ada lah iklan Pepsodent gitu. Nah, iklan di TV ini dilihat dari semua masyarakat di seluruh Indonesia ya, di Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Papua. Semua orang itu melihat iklan Pepsodent ini. Dan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 270 juta pada tahun 2020. Lebih tepatnya 273,5 juta. Tapi mungkin biar kita gampang hitungnya, itu jumlah penduduk Indonesia itu kita katakan 270 juta. Jadi yang melihat iklan Pepsodent ini kira-kira sekitar 270 juta orang di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita coba hitung ya, dari 270 juta masyarakat Indonesia ini, kira-kira ada berapa gitu yang membeli produk Pepsodent ini. Kita katakanlah karena iklannya untuk muncul tiap hari di TV, kemudian Pepsodent ini suatu produk yang sangat dikenal ya di masyarakat Indonesia. Kita katakan sepertiga dari masyarakat Indonesia ini kalau beli pasta gigi dia beli Pepsodent, bukan merek lain seperti Ciptaden dan sebagainya. Kita katakanlah sepertiganya beli Pepsodent, 2/3 beli merek lain gitu. Sepertiganya berarti 90 juta masyarakat Indonesia itu beli Pepsodent. Sekarang kita hitung 90 juta masyarakat Indonesia ini beli Pepsodent, katakanlah yang ukurannya 75 gram ya, yang paling kecil, itu harganya 4.000 rupiah. Itu totalnya adalah 360 miliar. Per bulan. Nah, kita tentu kalau pasta gigi kecil satu bulan mungkin nggak habis kali ya, yang 75 gram gitu. Nah, ini kita asumsikan per bulan. Nah, total pendapatan atau penjualan Pepsodent ini per bulan adalah kira-kira angka kasarnya adalah sekitar 360 miliar ini. Sekarang kita lihat lagi di laporan keuangan. Ini kan harusnya di laporan keuangan ini kan harusnya penjualannya kan 30 triliun 9 bulan atau 3,3 triliun per bulan ya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa Unilever ini produknya nggak hanya Pepsodent aja ya. Ada Royco, ada Sunsilk, ada Vaseline, ada Citra, ada Lux gitu, ada Lifebuoy, bahkan pasta gigi Close Up pun juga milik dari si Unilever ini.
dan produknya masih banyak banget sih, ada Rinso, ada Sunlight, dan masih ada halaman-halaman selanjutnya gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu ya gimana cara perusahaan Unilever itu bisa punya omset atau penjualan hingga 360 miliar per bulan gitu. Nah, misalkan ada yang tanya nih, berarti kalau kita mau ngedapetin omset miliaran, kita harus pasang iklan di TV dong? Jawabannya enggak juga sih, balik lagi ke kondisi bisnis yang sedang kita jalankan. Contohnya gini, kita punya bisnis baju gitu ya, kita punya bisnis baju, terus kemudian jumlah barang jadi baju kita itu kita katakan ada 1 juta potong. Kemudian kita ngiklan gitu ya di TV, kita tiru cara Pepsodent gitu, tayang di seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus kita katakanlah ada 10 juta masyarakat Indonesia yang ingin beli baju kita gitu, baju yang mereka lihat di TV. Sedangkan stok yang dipunya hanya 1 juta, 9 jutanya itu dari mana gitu? Berarti mereka nggak bisa beli dong. Berarti biaya pemasaran yang kita keluarkan sia-sia kan berarti. Nah, itu nanti kita pelajarin sama-sama di sini, masa kita diskusikan sama-sama gimana sih cara dapat omset miliaran yang tepat gitu. Nggak bisa, berarti harus iklan di TV, harus seperti cara Unilever dan lain-lain, itu nggak bisa kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang tanya juga ya, nah kalau misalkan berarti kalau contohnya kayak Pepsodent atau Unilever, pantas saja penjualannya banyak karena ini kan konsumsi rumah tangga gitu, semua orang tahu atau semua orang butuh sama produk itu gitu. Kayak pasta gigi, maksudnya mana ada orang sikat gigi sama pasta gigi itu kan rasanya enak banget kan gitu. Nah, kita harus belajar juga dengan yang namanya demand. Harus belajar juga dengan yang namanya demand atau permintaan. Nah, bisnis yang besar itu memang ciri-cirinya adalah produknya itu on demand atau banyak permintaan. Ya contohnya, ya seperti contoh kali ini pasta gigi, shampoo, sabun. Tapi kan demand atau permintaan ini nggak harus berada di sektor itu. Saya contohkan dari sektor teknologi. Itu kita saat ini sedang mengalami pandemi ya. Dimana semua orang harus social distancing, semua orang harus harus di rumah, harus jaga protokol kesehatan, harus hati-hati ketemu orang gitu. Tapi di sisi lain proses bisnis harus jalan gitu. Proses meeting harus jalan, proses deal dengan customer harus jalan, proses meeting dengan vendor tetap harus jalan. Di situ ada kebutuhan untuk gimana caranya tetap bisa meeting, tetap bisa conference tanpa harus ketemu. Akhirnya muncullah startup yang namanya Zoom, atau produk yang namanya Zoom. Aplikasi Zoom ini langsung viral, langsung mendadak, langsung banyak yang pakai ya, langsung mendadak dipakai di mana-mana. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya membuat produk yang sama gitu. Contohnya yang pertama dari Google, itu dia bikin Google Meet. Terus kemudian dari Cisco dia bikin Cisco Webex. Kemudian dari Microsoft ada Microsoft Teams.
Nah, ini adalah salah satu contoh gimana saat kita membuat produk yang sedang on demand, sedang permintaannya tinggi, maka penjualannya itu akan mudah gitu. Produk kita itu akan diterima oleh masyarakat dan langsung bisa laku dengan mudah gitu. Nah, ini salah satu contoh kita ya dalam memulai sebuah bisnis, yaitu kita perlu memikirkan juga produk yang sedang on demand di masyarakat, produk yang sedang dibutuhkan gitu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan produk yang on demand, terus kemudian gimana caranya kita menentukan bisnis yang kita pilih atau produk yang mau kita jual. Nah, itu nanti akan ada di video selanjutnya. Mungkin di video ini sampai sini dulu. Nanti akan ada video-video selanjutnya di channel ini. Terima kasih udah menonton video ini. Dukung channel ini dengan share video ini ke teman-teman kalian, like dan subscribe ke channel Dairy Founder biar gak ketinggalan video baru dari Dairy Founder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.